Marketing is all about positioning your brand, ya, produk terhadap specific target market. Karena at the end of the day, especially kalau bukan hanya perusahaan kecil doang, perusahaan besar juga, at the end of the day tidak ada brand yang mampu memuaskan keinginan semua orang, mensatisfy semua produk. Alright, so kita mulai teman-teman. Selamat malam buat teman-teman semua di sini. Nah, di sini seperti biasa, saya kembali mengundang Coach Tommy nih, salah satu coach favorit di channel saya. Biasanya kalau habis channel saya selesai kayak begini, yang DM Coach Tommy bakal banyak. Biasanya begitu. Right, so Coach Tommy, buat teman-teman yang belum tahu, Coach Tommy adalah coach dari Bonels juga. Tadi pagi baru nge-coach Bonel, makanya kita tadi tiba-tiba mikir kayak nanti malam sama-sama di rumah kan, yuk kita live bareng aja yuk, gitu. Makanya itu. Buat yang belum kenal dengan Coach Tommy itu dulu berapa tahun ya di Unilever ya? 7 tahun ya? 6 apa 7 tahun ya? 15 tahun. 15 tahun, Dan. 15 15 tahun. years. 15 ya. 15. Aku pikir di LinkedIn itu kan ada kayak beberapa terus kayak 7 tahun gitu. 7 tahunnya di luar negeri. Jadi 15 tahun, separuhnya itu, 7 tahunnya itu di beberapa negara. Oke, Jadi, luar biasa. Jadi ya. ngurusin ice cream. Ngurusin the most favorite product. everybody loved it, ice cream. Ice cream, teman-teman. Ngurusin ice cream. Yeah. Kayaknya nggak mungkin di antara Anda ini ada yang nggak pernah makan ice cream, especially ice creamnya Tommy waktu itu ya. Ice cream walls. Mau nggak mau paling pasti pernah nyoba deh. Ice cream walls gitu. Nah, habis itu juga sempat di mana Indosat, and then VP branding ya. Excel. And then di Smart, as a CEO di Smart. Yeah. Kemudian di Pristine juga, air minum Pristine. Dan sekarang di Sria, saya ingatnya Sria Sewu. Ya. Nama lamanya Sierat Produce, tapi nama barunya Sria Sewu. Sria Sewu. Kemarin barusan dapat Best CEO loh di Majalah SWA ya. Majalah SWA ya. Terima kasih. Ya. Luar biasa banget. Kita akan belajar luar biasa banget hari ini nih teman-teman nih. Oke, so pada hari ini kita akan ngobrolin tentang market research. Jadi saya selalu menekankan tuh market research dan market research. Nah, Tommy, banyak banget nih. Ini saya udah siapin pertanyaan di sini. Banyak banget pertanyaan yang muncul. Karena kita nggak pernah diajarin market research ketika sekolah. Mulai dari kapan, berapa banyak, siapa yang dituju, pertanyaannya kayak gimana, banyak banget. Jadi, saya cerita dulu nih. Jadi gini, kemarin tuh ada beberapa orang yang bilang kayak gini. Dan aku punya warung nih, punya kafe atau warung, saya lupa, kecil loh. Gimana cara naikin omsetnya? Pertanyaan pertama seorang marketer adalah, marketmu siapa? That's it. Marketmu siapa? That's the fundamental question. Dan dia mengatakan, dan semua orang kan butuh makan ya. Jadi market saya semua orang. Saya bilang, kalau marketmu semua orang, kamu udah nggak nyari saya, kamu udah laris banget harus. Ada lagi yang begini. Dan saya jualan kaos nih, buat cowok. Gimana cara bikin lebih laris ya? Terus saya nanya nih, marketmu siapa? Dan jawaban dia adalah, market saya adalah cowok usia 18 sampai 70 tahun. Kan semua orang butuh kaos kan, dia bilang gitu. Ya saya balikin lagi, kalau gitu lu keluar rumah jualan harusnya laku dong. Kenapa lu masih nyari ke aku nih? Kenapa nggak laku gitu? Jadi the first question nih ke Tommy, topik market research adalah, kenapa sih sebenarnya why kita perlu market research? Mungkin itu perlu di frame dulu tuh. Oke. Tadi coba saya jelaskan yang banyak orang yang bingung antara jualan dan doing a marketing. Jualan ke semua orang, ya. Tapi marketing is all about positioning your brand, ya, produk terhadap specific target market. Karena at the end of the day, especially kalau bukan hanya perusahaan kecil doang, perusahaan besar juga, at the end of the day tidak ada brand yang mampu memuaskan keinginan semua orang, mensatisfy semua produk. Nah, karena ada yang bilang, Pak Tommy, ya tapi kan kalau kita jualan komoditi, itu kan memuaskan semua orang. That's true, jualannya ke semua orang, tetapi certain segment atau certain group of people pasti lebih loyal dibandingkan dengan in general. And that's your target market, basically. Nah, terus kemudian pertanyaannya ini, kenapa kita butuh market research? Ya, karena marketing itu adalah basic understanding dari marketing. Marketing kan diciptakan tahun 1960-an, 70-an ya.
antitesis dari product oriented. Jadi dulunya kan as long you can produce product atau service, you can sell. Ya kan, nggak ada kompetisi, nggak ada differentiation dan sebagainya. Jadi sangat product oriented. Nah, marketing itu adalah antitesis pemikiran yang namanya manufacturing atau product oriented. Diciptakan yang namanya enggak kayak gitu. Kita harus ngerti pasar dulu, baru kita bikin produk, kita bikin barang, kita bikin jasanya. Jadi kasarnya jangan bikin pabrik dulu kalau kalian tadi kan kalau kalian nggak jelas marketnya siapa. Nah, di dalam perkembangannya ya yang namanya market research itu mengambil banyak adopsi. Makanya marketing itu actually very scientific. Banyak orang yang cuma tahu artnya tapi nggak tahu sainsnya. Jadi ibarat kalau kita jadi dokter, kita sebelum jadi dokter, kita punya gut feeling benar, tapi harus ada ininya dong, harus ada laboratoriumnya kan, harus ada PCR-nya, harus ada MRI-nya, harus ada CT scan-nya, supaya dokter itu tahu benar-benar penyakitnya apa. Nah, similar, marketing itu seperti itu. Jadi marketing itu adalah, di dalam perkembangannya, kita banyak borrow yang namanya social, psychology, sociology, psikologi, antropologi, ya kan. Nah, itu tapi diterapkan di dalam konteks secara mass. Dan itu banyak teknik-tekniknya yang sudah terbukti saintifik dan proven untuk mendeteksi atau untuk mempredik apa yang terjadi sebelum kita melaunching produk atau melaunching service. Jadi untuk mengetahui lebih dalam dan yang paling penting adalah meningkatkan probability kita untuk sukses pada waktu kita menelurkan bisnis atau meluncurkan produk dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Den. Nah, saya sendiri, ya terus. Nggak apa-apa, lanjutin. Saya sendiri, tadi silakan. Saya sendiri sebagai seorang marketing, selain awal karirnya di Unilever, biasanya selain jadi Soleman atau salesman, mesti jual, adalah disuruh jadi market researcher. Jadi saya join Unilever itu tahun 1996, itu belum ada AC Nielsen, belum ada TNS, belum ada semuanya riset. Unilever punya grup yang namanya RBI, Research Bureau Indonesia Internal Body, the first company di Indonesia yang bisa mengukur market dan ngelakuin market research. Jadi semua marketer ya waktu angkatannya Kotomi ya, pada waktu Unilever kita adalah train researcher, market researcher. Jadi kita bisa ngadain FGD, kita bisa interview consumer, bisa ngitung pasar dan sebagainya. Dan sekarang ini yang saya lihat ilmu itu agak hilang di marketing yang baru. Karena very data oriented. Ya, data is important, but you need the consumer insight as well, right? Oke. Sorry, Dan. Awesome. Yes. Jadi pertanyaan awal tadi adalah why. Kita rumusin dari 5, Kotomi. Jadi ada why, when, who, where, and how. Gitu kan? Marketing gitu kan. Saya frame seperti itu biar teman-teman lebih mudah. Tadi why-nya udah jelas ya. Kita butuh data, kita mesti tahu market dan sebagainya. Yes? Oke. Nah, kedua, when. Nah, when ini pertanyaannya gini sih, yang saya tangkap dari pasar, produk dulu atau market dulu ya? Gimana kalau ternyata produk dulu? Karena most people punya produk. Hari ini kita punya 65 juta UKM di Indonesia. Nah, semua UKM ini start from product, bukan start from market. Makanya mereka butuh bantuan menjual di marketplace lah, butuh bantuan ekspor lah, butuh bantuan apa. Intinya adalah they have the product first. Tapi kita frame dulu nih, produk dulu atau market dulu? Gini, masalahnya pada waktu kalau kita ngelakuin riset ke pasar, ya belum ada investment yang dilakukan, Den. Jadi lebih gampang mengubah produknya, lebih mudah untuk fine tune. Kalau kita sudah bikin pabrik, sudah beli produknya, udah datang, ternyata nggak cocok, mau diapain? Ya kan ya, pertanyaannya mau diapain itu produk? Ujung-ujungnya apa? Di diskon. Ya kan, ujung-ujungnya di diskon. Ya kan ya. Nah, tapi kalau produk kita itu accurate, ya hitting consumer need dan positioningnya bagus, ya differentiated, ya you can create value, you can sell at the desired price. Marketing is all about creating value supaya kita nggak jualan murah, ya. Kalau kita mampu create differentiation, sama seperti waktu Denny bilang pada waktu saya launch Pristine, itu saya naikin harganya 30%, packaging baru, positioning airnya kan isinya kan sama, is water, right? Is water. Tapi volumenya naik 4 kali lipat, quadruple di dalam setahun. Saya bangun pabrik sampai 2 sampai 3 dalam setahun. Nah, artinya apa?
Marketing is all about bringing value to the consumer di dalam functional, di dalam emotional. Nah, kalau kita nggak tahu apa yang value kita akan kasih ke konsumen, ya, akibat, dan kita sudah punya produknya, kita stuck dengan produk itu, Den. Kita nggak bisa rubah-rubah lagi. Nah, kalau kita narik dari belakang, nih ada kebutuhannya ini dulu dari marketing, terus kemudian kita cari produknya atau kita desain sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dari suatu segmen atau target market itu, probability untuk sukses jauh lebih besar, probability untuk tidak mendiskon jauh lebih besar juga, gitu. Itu menarik, Tommy. Kalau sudah punya produk depan dan tidak laku, apa yang dilakukan selain kasih diskon? Teman-teman pada follow Denny Santoso untuk belajar kelas marketing. Tapi habis itu, saya bilang, kamu mesti market research. Terus dia akhirnya market lagi, teori doang mah itu gitu kan. Habis itu balik lagi, potong harga gitu. Muter-muter. Itu karena produk oriented, udah punya produk dulu. Nah, sekarang ada dua pertanyaan. Kalau sudah terlanjur tadi, ya kita bisa bilang lu masih potong diskon dan sebagainya gitu. Tapi ada cara lain nggak yang bisa menyelamatkan nih teman-teman yang terlanjur sudah produk duluan tapi belum laku? Yang scientific yang membantu lah. Oke, jadi orang itu gini ya, orang itu ingat, we don't sell product, we are satisfying consumer need. Itu prinsip dari marketing. Dan consumer tidak membeli produk, tapi dia meng-hire suatu produk atau service ya untuk memenuhi kebutuhan dia. Bahasa kerennya adalah consumer jobs to be done. Ini Profesor Clayton Christensen yang dari Harvard University yang coin this term. Jadi consumer itu nggak mikirin produk, nggak mikirin kategori, tapi dia mikirin kebutuhannya dia. Nah, kebutuhan di dalam satu consumer job to be done itu ada 3 elemen. Ya. Satu functional element, yaitu produk. Kemudian adalah emotional element dan social element. Dan dari emotional element, dari social element. Kalau produknya sudah stuck, ini yang bisa nggak? Ini yang di dial up. Emotional sama social element. Misalnya gini ya, udah beli kaos, udah punya kaos nih kayak begini nih, udah jadi kaosnya semua mau diapain? Nah, bisa nggak kaos itu dipakai untuk special occasion, spesifik atau targeted pada specific occasion, dibikin keren, ya kan ya teman-temannya banyak make. Nah, itu bisa kita dial up di dalam emotional ataupun di dalam social element. Tapi again, mesti balik lagi untuk bisa mendial up itu, sekarang mesti tahu dong gimana caranya kan? Ya kan, gimana caranya? Mindsetnya apa konsumen? Nah, kalau itu makanya tetap butuh yang namanya consumer understanding atau consumer research untuk bisa melakukan itu. Kalau enggak, balik lagi diskon. Iya, jadi itu sebenarnya mengacu ke pertanyaan kedua tadi adalah value ya, value building. Nah, ketika saya menyebutkan value, kita berdua paham lah value dan sebagainya. Orang ikut kelasnya Denny Santoso bukan karena kontennya juga, tapi kita generate more value, networking dan sebagainya, experience dan sebagainya. Experience is one of the value sih. Nah, the thing adalah ketika saya menyebutkan value, most people tuh nggak ngerti value itu apa sih. Bisa ini nggak, mendeskripsikan bahasa common language-nya? Iya. Jadi value adalah paling simpel gini ya. Harga adalah level of kita punya sesuatu, level of pengorbanan kita sebetulnya adalah level pengorbanan kita untuk mendapatkan suatu jasa ataupun barang. Semakin kayak misalnya kayak gini ya, sekarang ibarat ivermectin lah sekarang ya, karena banyak COVID, tahu-tahu hilang, harganya udah naik berkali-kali lipat. Oksigen dari 750.000 sekarang udah 5 juta. Nah, semakin desperate dan semakin value, dan value itu kan kontekstual, semakin desperate kita willing untuk sacrifice atau kita willing untuk berkorban untuk mendapatkan barang itu. Nah, di dalam apa yang kita beli tadi itu, ya kan ya, ada aspek dimension quality. Tadi yang Tommy bilang tadi itu ya. Dan quality itu tadi itu ada emotional quality, ada functional quality. Dan ya. Functional quality adalah dideliver oleh product benefit atau functional yang dideliver oleh produk itu. Dan emotional adalah brand, ya kan ya. Kemudian packaging, desain yang dideliver oleh produk itu. Sehingga kita beli iPhone, kita nggak beli instrumennya handphone. Ya. Kita beli brandnya iPhone. Kita beli
kok sepatu. Tas Hermes, kita nggak beli tas. Apa yang kita beli adalah social status. Job to be-nya dari tas Hermes adalah social status, bukan tas. Kalau tas beli aja yang 50 ribuan, sama kan? 100 ribuan sama. Kalau Nah, itu adalah value. Itu apa? Functional. Kenapa? Ekosistemnya iPhone misalnya. iPhone karena ya ekosistemnya Apple ekosistem terlanjur punya MacBook misalnya. Iya, itu adalah total value. Ya, total value yang Anda dapatkan antara functional itu artinya adalah yang bisa kita terima di dalam otak kiri kita, logic ya kan ya. Oke, saya dapat ini, saya dapat ini, saya dapat ini. Saya dapat warranty, saya dapat prosesor, saya dapat great customer service and so on and so forth. Itu adalah functional yang kita beli. Tetapi ada emotional yang kita beli yang tidak bisa kadang-kadang karena kita nggak terbiasa, kita susah untuk mendeskripsikan. Yang sebetulnya kita beli itu sebetulnya bukan itu, adalah brandnya, karena keren aja. Kadang-kadang bisa simpel itu, karena keren aja. Atau social acceptance, karena semua teman saya pakai iPhone. Kalau saya pakai merek Changhong sendirian kan malu kalau lagi ngafe rame-rame, semua pakai iPhone, saya ya kan. Nah itu adalah itu yang kita beli. Nah itu adalah total, itu adalah gabungan. Nah semakin kategori itu semakin high involvement, artinya mikirnya semakin lama untuk beli, semakin besar emotional involvement-nya. Semakin kecil, produk semakin gampang, semakin murah, misalnya air ya kan ya, semakin functionality-nya itu lebih memainkan peranan penting. Nah tergantung, jadi kategorinya itu tergantung, kategorinya kayak gimana, kategorinya apa. Garet, oke. Oke, kita lanjut dulu. Masih ada 2 pertanyaan lagi sebelum kita buka ke Q&A. Saya mau sharing, bukan sharing sih, mau meriset room lah kalau di Clubhouse istilahnya ya. Buat teman-teman yang barusan join, ini udah 300 orang lebih soalnya. Pada hari ini pada sesi kali ini, kita ngobrolin tentang market research. Jadi kalau produk Anda belum laku-laku, cek ulang semua yang saya dan Ko Tommy di sini bahas tentang market research. Siapa tahu kesalahan memang terjadi di situ. Alright, so buat teman-teman juga yang lain, mohon untuk bantu share this ini ke story Anda untuk mengajak teman-teman yang lain untuk ikuti acara sekali ini. Hopefully bisa membantu banyak orang. Right? So ini at least yang bisa kita sharingkan, kita bisa bagikan ke teman-teman entrepreneur semuanya. Oke, kita lanjut sekarang. Kalau sudah mau menemukan market research ya, kita sudah mau melakukan market research. Maka kita masuk ke who. Market research. Siapa yang mesti kita riset? Nah ini pertanyaan banyak orang banget di kemarin ini. Siapa? Dan aku mesti riset itu siapa? Gitu. Iya, yang perlu diriset satu pertama kali adalah do you know your customer? Adalah user Anda. Tahu nggak kenapa orang beli produk Anda? Kalau masih baru kayak nggak punya idea, aku nggak punya produk, aku mau bisnis dari nol gitu, nggak punya produk, jadi nggak ada namanya customer atau user itu belum ada. Oke. Itu namanya strategic riset, namanya segmentasi riset. Jadi artinya di dalam kita ngelihat market ya, berapa potensial market atau segmen-segmen tertentu yang kita bisa garap, ataukah ada momentum di salah satu segmen. Misalnya gini ya, kalau kita ngelihat sekarang nih ya, oh ada tren Korea nih, nah, misalnya ya kan ya, ada momentum tren Korea nih, kita riset nih. Bisa nggak kita ngambil keuntungan yang dari namanya growth, namanya growth driver ada di pasar, ya kan ya. Dari situ apa yang kita ambil? Apakah makanan, apakah kosmetik, apakah fashion? Kalau fashion pun apakah sepatu, tas, kaos dan sebagainya. Nah dari situ kita lihat, oh dari situ yang paling gampang masuknya, belum banyak kompetitornya, ya kan ya. Kemudian paling dengan ekonomis dan saya punya resources untuk bisa masukinnya, bisa tap in, itu yang kita pilih. Dan kalau kita nggak punya apa-apa. Kalau misalkan teman-teman di sini dari nol, berarti resources nggak punya nih. Ya makanya harus dipikirkan. Kalau misalnya harus punya untuk men-tap segmen itu, saya punya resources apa? Kalau misalnya paling bego gitu misalnya, oke, makanan. Kalau sepatu susah, kalau baju saya nggak punya pabriknya, saya nggak ngerti. Ya udah paling gampang makanan ya. Udah bikin aja ayam goreng Korea, poncon misalnya dan sebagainya. Kita jual, mulai starting point-nya adalah itu. Jadi kita mesti reflect, kita punya resources juga untuk memasukin dan membuka opportunity itu. Tapi kalau misalnya kebetulan punya teman yang punya pabrik kosmetik, berarti dia punya resources dong, ya kan ya.
Nah, dari situ mulailah dibikin yang namanya ideas, bisnis konsep. Tapi mulainya adalah dari segmen apa? Segmen itu ada dua, di-drive oleh size, di-drive oleh momentum. Tapi kalau bisnis kecil, saya anjurkan untuk cari momentum. Small, kecil, ya, tapi momentumnya bagus. Karena ini akan jadi besar. Kalau Anda bisa, ini kalau di market research namanya foresight spotting, trend spotting. Artinya Anda kalau bisa cari, ya kan ya, ada niche market yang sekarang niche, tapi ada momentum, growth-nya cepat banget. Belum ada siapa-siapa di situ, masuk dah. Cepetan masuk di situ. Itu. Tapi Nah, untuk kalau, masuk di situ, kalau trennya short. hah? Kalau trennya short. Itu bukan tren, itu fat. Jadi mesti kita tahuin juga. Makanya gunanya market research untuk mengetahui juga apakah ini cuma 3 bulan tren, apakah benar-benar terjadi yang namanya transformasi ataupun benar-benar terjadi yang namanya consumer behavior shifting atau ada segmen market yang baru. Kalau tren doang ya makanya gunanya market research kan itu untuk mengetahui itu. Dan market research harus go deeper daripada cuma apa yang dilihat, mesti ngerti trennya datang dari mana. Misalnya Korea, is it fat atau tren? Nah, ya kan pertanyaannya kan ya. Kalau misalnya tren, berapa tahun lagi tren? BTS is a trend atau ini? Nah, gitu. Gini, aku kasih contoh ya. BTS is a trend. Ya, Korea Group. Tapi boys band dikemarin anak-anak umur teenager atau twins adalah everlasting trend. Nangkep ya? Ya kan? Selalu akan ada new boys band coming. Nah, itu riset. Kenapa? Karena, ya kan ya, dari mulainya zamannya Beatles sampai sekarang, remaja-remaja wanita, terutama twins, 12 sampai 15, mereka tuh selalu inspire untuk boys band. Band-band yang cowok ganteng. Dan rumusnya 5 karakter. Nah, itu selalu sama. People and come and go, dan sebagainya. Jadi kalau kita, positioning brand kita terhadap boys band, correct. Tetapi kalau terhadap BTS, mungkin salah. Kalau BTS 3 bulan lagi mati, selesai brand dia. Got it. Nah, sebenarnya aku pengen ini sih, pengen berdiskusi sebenarnya untuk topik niche down. Jadi setelah ketemu orangnya nih, niche down, seperti yang sering kita bahas tuh, target marketnya ibu-ibu, tapi ibu-ibu yang mana? Yang maybe punya anak pertama, yang anaknya begini, yang orang tuanya begitu gitu. Seberapa jauh kita mesti ngelakuin niche down, dan maybe what is niche down lebih detail lah. Maksudnya buat teman-teman di sini yang nggak paham. Mereka cuma tahunya apa? Ibu-ibu usia 25-35, that's it. Berhenti sampai situ gitu. Yang gimana gitu. Nggak detail. Nah, dulu pernah saya ngomong how to hack the growth dengan minimum effort ya. Jadi di market itu kan ada yang namanya inovator, early adopter, early majority, late majority, kemudian laggard, right? Nah, inovator adalah orang yang memulai tren. Ya, jadi di ibu-ibu pun ada yang inovator, di teenager pun ada yang inovator, di wanita pun ada yang inovator, di bapak-bapak pun ada yang inovator. Jadi orang-orang yang suka mengadopsi hal-hal yang baru. Dan setelah dia mengadopsi yang baru, kemudian adalah early adopter. Orang-orang lihat, oh iya ada tren itu, dia adopt. Nah, saran saya untuk bisnis yang kecil adalah fokus yang namanya early adopter. Kalau terlalu inovator, biasanya kecil. Ya. Dan itu biasanya cuma bisa jadi yang tadi Denny katakan itu bisa cuma tren. Karena apa? Dia nggak loncat ke early adopter. Ya kan? Terlalu canggih. Misalnya contohnya Google Glasses. I used to have it. Ya, aku salah satu orang di Indonesia, orang 4 yang beli, ya kan ya. Tapi nggak masuk dia nggak lompat ke early adopter, harganya terlalu mahal, teknologinya masih clunky, dan sebagainya. Nah, yang kita fokuskan adalah yang dicari adalah early adopter. Dan di dalam early adopter, saya yakin di situ selalu ada yang namanya, kalau di bukunya, Malcolm Gladwell yang namanya Tipping Point, ada yang namanya Maven. Sales people sama connector. Nah, Maven ini yang kita cari, orang-orang yang memberikan informasi, yang menyebarluaskan informasi. Key opinion leader ya, yang kalau dalam sekarang bahasa sosial medianya ya, key opinion leader. Nah, itu siapa yang ini? Itu yang harus kita targetin dulu. Di dalam konteks hacking the growth, bukan hanya itu yang kita targetin. Kalau perlu, produk atau service kita didesain barengan dengan mereka untuk create talkability. Nah, ini different dengan zaman saya pada waktu marketing, waktu saya jadi brand manager, karena waktu itu kan sosial media nggak terlalu
apa namanya hebat seperti sekarang. Nggak ada, bukan udah nggak ada. Nah, sekarang itu tekniknya adalah kalau kita bisa desain barengan produk kita dan service dengan yang namanya early adopter ini, ya, dan create talkability bersamaan, ya. Pada waktu kita launch produk ini, kita akan dapat virality yang sangat-sangat efisien. Cost of marketing kita akan sangat rendah. Dan kalau cukup di-adopt, nah akan lompat ke namanya early majority, early adopter. Nah, kalau sudah lompat ke situ, ya Anda pasti sukses. Udah bisnisnya biasanya udah 10 kali lipat, 12 kali lipat. Inovator, and then early adopter. Ya kan ya, early majority, late majority, laggard. Itunya di dalam teorinya kan kayak gitu. Dan di Indonesia itu di tengah-tengahnya ada jurang yang besar. Nah, saran saya Anda cari siapa early adopter di ibu-ibu, di remaja, di itu siapa? Kayak gini, saya dulu pernah belajar dan Pokemon Card. Pokemon Card itu susah, ya kan ya? Pertanyaannya gimana ngajarin anak-anak untuk main Pokemon Card? Ada 365 monster, ya kan ya? 4 elemen, wah, terus ininya bolanya macam-macam. Itu kan kompleks. Ngajarinnya gimana tuh anak-anak? Tapi anak-anak bisa ngerti. Nah, di dalam anak-anak itu ada inovatornya, ada early adopternya. Itu yang ngajarin. Ya kan? Kayak kita dulu kecil kan. Anakku hafal. Kayak dulu kita kan bakal jadi ini. Ingat nggak pada waktu kita kecil yang ngajarin kita main Monopoly, emang kita baca buku dari buku instruksinya? Enggak kan? Ada somebody, kakak kelas atau siapa yang ngajarin kita. Nah, itu yang maksud saya. Itu yang perlu di riset, itu yang perlu difokusin di dalam konteks marketing. Kalau perlu produk dan komunikasinya didesain barengan. Pada waktu kita launch, you will get yang namanya virality supaya efisien ininya. Oke. Advertising spendingnya. Ya. Gimana ya caranya ya? Maksudnya gini, konsep sudah paham nih. Nah, lebih ke detail teknis sekarang. Lebih ke detail teknisnya tuh kayak gimana untuk mencari itu gimana tuh? Oke, teknik kan kita ngomongin. Aku udah siapin beberapa teknik. Sebetulnya tekniknya banyak banget ya kan ya. Tekniknya mulai dari riset yang sangat saintifik sampai yang namanya consumer observation. Kalau kita ngomongin segmentasi itu biasanya quali, quanti, dan itu bisa dalam konteks waktu Kotomi di Unilever itu bisa miliaran. Kenapa Pak? Karena apa? Kita punya gut feelings, tapi gut feelings kita adalah driven dari experience. Kalau kita manage, waktu Kotomi manage different 13 negara kan susah kan? Berarti apakah udah gut feelingnya udah mulai nggak mungkin untuk ngerti market India, Australia, China udah mungkin karena gut feeling adalah driven dari Indonesia experience. That's why I did a lot of market research. Dan tekniknya itu banyak banget. Dan mulai dari yang simple paling kompleks. Tapi mungkin yang paling simple untuk kalian semua, ya, pertama-tama adalah satu, cari yang namanya extreme consumer, ya, unique consumer, orang-orang yang ekstrim. Misalnya dulu Kotomi mau ngomongin tentang beauty. Kotomi extreme consumernya siapa? Transgender, is extreme consumer. Karena dari cowok bisa pada cewek. Gimana dia pakai kosmetik, ya kan ya, itu extreme consumer, ya kan ya. Kemudian tukang potong rambut, kalau kebetulan teenager cari yang edgy banget, itu satu, ya kan ya. Kedua, coba itu ada namanya tekniknya namanya consumer shoes, artinya kita seakan-akan menjadi konsumen, ya kita yang seakan-akan coba produk. Jadi kalau misalnya kalian jualan service, mulai call tim kalian, seakan-akan kalian beli produknya, pakai produk kalian, ya kan ya. Terus kemudian dicatat experience-nya. Kemudian dipanggil beneran konsumennya. Sama nggak apa yang kalian bayangkan? Nangkep ya? Misalnya aku jualan sabun nih ya kan ya, di tokonya sama kita berdua jualan sabun online nih Den ya. Nah, kita harus call, ya kan ya, mulai dari beli sampai dikirim, kemudian kita coba sabunnya, nah terus kemudian kita catat experience kita, happy nggak kita dengan experience memakai produk kita sendiri. Kemudian kita panggil konsumen, suruh mengalami hal yang sama. Cocok nggak ininya, pengalaman dia sama pengalaman kita? Klik nggak? Nah, ini yang simple tapi very powerful. Banyak orang yang surprise. Karena apa yang dipikirkan, apa yang dialami, ya kan ya, ternyata beda jauh dari konsumen. Yang kemudian adalah jadi customer service, ya, artinya dengerin komplain konsumen, ya kan ya.
the greatest source of your innovation adalah, kata si Mark Zuckerberg, adalah dissatisfied your customer. Ya dengerin, jangan kabur kalau dikomplain sama konsumen, hadapi. Banyak orang malas dengerin, but kalau saya selalu, untung dia masih komplain, artinya masih sayang sama produk kita. Karena apa? Kalau dia nggak komplain, berarti udah pindah ke tetangga sebelah, udah nggak mau beli lagi. Iya. Ya, kan? Ya. Nah, terus kemudian customer spotting, ya mungkin kalau pandemi ini agak susah ya. Misalnya gini, kalian targeted ke teenager, ya pernah nggak ke tempat-tempatnya di mana teenager itu hangout, ya main gamenya, ya kan ya. Terus kemudian ikutan di forumnya mereka dan sebagainya. So you live the life of a consumer. Ya, Supaya apakah Anda di Instagram, apakah di YouTube, apakah di TikTok, apakah di Snapchat, ya. gitu. Yes. Yang kemudian yang paling gampang ya panggil mereka untuk ngobrol-ngobrol, ya kan ya, ngobrol-ngobrol dengan kalian di restoran, di cafe, bikin simple FGD, focus group discussion, throwing berapa question. There's gonna be a lot of insight yang kalian bisa dapetin dari situ, menurut saya. Ya, oke. Itu sudah masuk nomor 4 sih sebenarnya sih, where. Itu di pertanyaan itu tadi kan why, when, who, and then where itu ya di situ. Nah, kemarin ini how Mas Yan. Oke. Kemarin ada yang menarik nih, ini. Dia nanya, dan kalau aku mau melakukan market research secara digital marketing, apakah aku harus melakukan Google Keyword Research? Nah, pertanyaan saya kemarin adalah, marketmu berada di mana? Dan dia mengatakan market saya di social media. Nah, ini ada gap teman-teman kalau kayak begini, karena kalau Anda mencari melakukan riset di sini, tapi marketnya pakainya di sini, ini maybe nggak pas gitu. Maybe ada irisan, yes. Tapi nggak pas. Contoh paling krusial banget adalah ini. Kalau misalkan Anda jualan rolling door, besi baja buat pagar rumah, di sosial media nggak ngefek, mau diiklankan kayak gimana nggak ngefek. Orang nggak ngeliatin sosial media, lucu ya pintu ini ya, gue punya. Kayak begitu. Tapi kalau mau cari, mereka akan nyari di Google. Siapa jual misalkan, atau apapun itu, tukang pintu baja, Malang, Surabaya, kayak gitu. Jadi itu masih ketahuan dulu. Itu balik lagi ke market mereka, audiens Anda, teman-teman semua. Audiens Anda itu kalau nyari produk Anda, atau semacamnya, itu di mana? Itu dicari tahu petanya. Itu kayak gitu sih. Ya, artinya nomor 4 nggak. Nomor 4 adalah pertanyaannya adalah where. Where maksudnya where di mana riset itu dilakukan gitu maksudnya? Iya, di mana menemukan marketnya dan melakukan risetnya. Oke, you know what? Surprisingly, konsumen Anda itu all over the place. Cuma Anda nggak realize saja, ya kan ya? Ada di sekeliling kita sebetulnya, ya kan ya? Cuma kita nggak terlatih menjadi namanya observant. Ya, artinya apa? Kemudian kita juga nggak terlatih yang bahasa kerennya adalah non-self-reference criteria. Artinya apa? Kita terlalu judgmental, ya kan ya? Kita pikirin apa yang kita pikirkan benar, pasti benar. Nah, kita nggak terlatih untuk menjadi netral. Nah, untuk Anda bisa good marketer, artinya Anda harus get rid all of the stereotyping, judgmental, dan sebagainya. Lebih ke arah kemampuan Anda untuk observe, untuk kemampuan Anda untuk listening, untuk berbicara dan komunikasi dengan mereka. Dan jangan takut, you will be surprised. Ya, you say hi, Bu, kenapa beli produk ini? Ibu, kenapa nggak pakai produknya? Tapi jangan pertanyaannya yang sifatnya bias. Bu, ini saya punya produk bagus loh, kenapa Ibu nggak mau? Nah, itu kan bias kan, ya kan? Nah, itu perlu, sebetulnya ada tekniknya, ada trainingnya juga untuk menanyakan proper question tanpa kita jadi bias, sehingga kita mendapatkan informasi yang benar. Tapi itu bisa dengan seiringnya kalian sering conversation dengan konsumen, dengan customer kalian, lama-lama tahu cara menanyakan yang benar dan itu seperti kayak gimana. Jadi itu bisa dilakukan setiap saat. Menurut saya, kalau misalnya pun dalam keadaan seperti sekarang ini susah, saya yakin kalian punya saudara, saya yakin kalian punya teman, punya adik, ya kan ya, kakak atau sekeliling kalian. Minimum ada input, jangan terlalu judgmental. Oke, saya pernah dibilang, oh ya, Steve Jobs kan nggak perlu market research. Saya pernah di-challenge, ngapain market research? Steve Jobs create iPhone tanpa market research sukses tuh. Ya, saya jawab balik, dari 1 juta, 10 juta orang, berapa banyak Steve Jobs-nya?
Ya kan ya, kalau saya nemu satu, ya kan ya. Nah, itu is an exceptional, extraordinary person. Tapi Elon Musk juga. prinsipnya, Elon Musk juga ya. Kalau Anda merasa gifted Elon Musk atau Steve Jobs yang bisa gerakin market, ya mungkin nggak perlu. Tapi in general, people perlu. Ini. Nah, sekarang gimana, Kotomi? Saya punya gut feeling, papa saya punya gut feeling yang tajam. Biasanya gini, orang tua kita itu sukses karena mereka dari bawah sampai ke atas. Mereka bergaul dengan market, mereka dari bawah semua. Orang yang dari bawah mempunyai gut feeling dan intuitif yang sangat tajam. Dan itu dilatih. Tapi problemnya apa? Dengan seiringnya berkembang zaman, ya kan ya, berbeda generasi, berbeda situasi, ya kan, insting itu kadang-kadang sudah tidak tajam lagi. Nah, makanya tetap butuh input yang dari namanya market research atau consumer understanding itu tetap dibutuhkan supaya kita nggak ngacak. Itu maksudnya. Oke, awesome. Last question. Sebelum kita buka ke teman-teman, nih waktunya juga udah berjalan terus. Terakhir adalah how. How ini ada dua pertanyaan aja, jadi nggak banyak-banyak. Yang pertama adalah how many? How many research? How many research do we need? Iya. Oke. Untuk menyimpulkan sesuatu itu kita butuh berapa banyak nih orang yang harus kita tanya interview. Kuantitatif, kualitatif, gimana? Gini, kualitatif artinya pertanyaan dengan beberapa orang, ya kan ya, biasanya menjawab pertanyaan why. Ya, tapi tidak tahu jumlahnya. Ya. Jadi kita cuma tahu, tapi kita tidak bisa validasi. Jadi kuali sama kuanti. Kuanti adalah memvalidasi berapa jumlahnya. Misalnya gini, kenapa beli Bonels misalnya ya, kenapa orang butuh essential oil? Ya kan, mereka kan bilang untuk kesehatan, untuk relaxation, ya kan ya, untuk refreshing, rejuvenation dan sebagainya. Problemnya kalau kita tidak kuanti, kita tidak tahu berapa banyak orang market yang untuk memakai essential oil itu untuk rejuvenation, untuk protection, untuk healing. Kita nggak tahu marketnya. Nah, kuanti dibutuhkan untuk memvalidasi jumlah dari itu. Tapi mungkin kalau dalam konteks kalian, kuanti mungkin agak susah dan mahal biasanya kan, karena butuh lumayan sampling yang cukup banyak. Nah, kuali menurut saya sudah cukup untuk menjawab kenapa barang kita dibeli, kenapa barang kita nggak dibeli, dan sebagainya. Minimum tahu why-nya. Ya, minimum tahunya why-nya. Kualitatif pun berapa orang? I mean, satu orang, FGD biasanya minimum 5 orang. Ya, 5 orang satu grup. Kalau kita ngomongin saintifik ya, secara teknik yang proper ya. Jadi satu grup, jadi misalnya gini, kalau Anda pengen tahu satu grup user semuanya dengan umur segini, itu satu grup. Kemudian kalau Anda pengen tahu non-user yang tidak memakai produk Anda dengan segmen ini adalah satu grup lagi. 5 orang. Satu grup of segment adalah 5 orang minimum di dalam teknik FGD yang proper. Nah, kalau teman-teman nih masih dari nol, mau ngadain FGD, ngontak siapa? Orangnya mana mau suruh tiba-tiba, yuk datang sini gue FGD nih. Ya makanya kalau nggak mau kalau nggak mau bayar, makanya ada agensi riset yang bisa melakukan namanya consumer connection dan sebagainya, itu berbayar karena mereka sudah tahu caranya mendatangkan konsumen dan untuk ngelit discussion dan sebagainya. There's a lot of company yang doing that as a professional basis. Kalau enggak, ya pertama ngobrol dulu, kenalan dulu, ya. Kalau enggak, menurut saya sekarang kenalannya dari mana nih, Kotomi? Dari orang yang sudah beli produk Anda. Kalau belum, ya dari teman Anda, saudara, untuk diajakin ngobrol, minimum undang mereka coffee bersama. Surprisingly mereka mau kok. Waktu saya jadi market research, kayaknya susah kan, sungkan gitu. Ternyata banyak yang mau. Saya selalu, Pak Denny, saya dari company riset ini, kita ingin berbicara dengan Pak Denny mengenai masalah essential oil. Pak Denny bersedia atau tidak? Nah, kalau dia bersedia, nanti kita undang. Biasanya kita, ya ada yang nggak bersedia, ada yang bersedia, gitu loh. Tapi di dalam proses itu banyak kok yang mau diajakin ngobrol. Ya kan? Kalau enggak ya kebanyakan sungkannya jadi kita ini. Iya, makanya kebanyakan kan sungkan. Malu bertanya sesat di jalan. Ya kalau enggak merasa sok tahu, ya kan ya. Tapi itu dia, makanya marketing itu teach you how to be humble. Ya, karena apa? Kita harus let go kita punya ego. Kita harus mendekatin konsumen kita. Karena kita akan diajarkan bahwa
consumer is the boss. We don't know anything, consumer knows. Every answer of your problem is actually in your consumer. Nah, itu yang diajarkan marketing karena membuat kita menjadi humble dan ini. Jadi lama-lama bisa kok. I've been doing this many times di different negara yang namanya consumer connection, undang anak-anak muda, baik dari ibu-ibu, dari teenager maupun dari different culture, different nationality bisa, nggak ada problem. Problem terbesarnya ya tadi itu sungkan, malu Chicken mindset. Ya kan ya malu nanti diajakin ngomongin, nanti dikira jualan sesuatu. Kalau memang nggak punya kalau memang nggak mau jualan ya udah nggak usah jualan. Oke, first question adalah what is the question sebenarnya? Kayak fundamental question apa yang harus terjawab ketika melakukan market research? Ketika nanya, ada nggak fundamental question-nya itu apa sih sebenarnya? I know kita bisa ngobrol panjang lebar ke sana kemari. Please, ada nggak fundamental question-nya gitu? Yang paling fundamental adalah why. Yang paling signifikan adalah why. Kenapa? Why people buy our product? Ya, why people needs? Kayak tadi yang bilang, what is the consumer job to bedanya? Jadi why people butuh kita punya produk. Kemudian why people buy our brand? Why people buy our product? Jadi tadi yang consumer job to bedanya itu apa? Why there is a need seperti itu ya. Kemudian why people buy our brand and why people our product. Karena itu yang paling penting. Yang kedua adalah why people nggak beli juga, ya kan ya. Kenapa nggak beli? Barrier dan triggernya apa? Ada trigger untuk beli, ada barrier untuk nggak beli. Nah itu yang perlu di overcome. Ya, sometimes the product deliver, ya, tetapi ada emotional atau behavior yang menjadi create barrier. Seperti contohnya es krim. Semua orang suka es krim. Nggak mungkin orang nggak suka es krim. Jadi produknya fine. Tetapi kenapa orang nggak makan es krim tiap hari? Karena nggak ada ritualnya. That's it. So it's a behavioral barrier. Jadi nggak perlu dirubah produknya. Campaign aja didesain campaign untuk merubah habitnya dari konsumen itu. Popcorn kayaknya yang offsetnya juga ngedrop. Hah? Popcorn. Iya. Karena popcorn selama ini ritualnya adalah di bioskop. Begitu bioskop mati, ya kan pertanyaannya emangnya harus kita makan popcorn di bioskop? Nggak harus kan? Karena pada waktu orang pindah ke TV, mereka nggak ngempenin. Iya. Ya kan ya, TV moment sekarang ya gitu. Popcorn. Iya, siapa yang pegang popcorn marketingnya, mereka nggak melihat opportunity itu. They die together with the cinema. Yes. Oke, so ini sambil saya buka lagi komennya buat teman-teman yang ingin bertanya, turn on commenting. Kita punya waktu beberapa menit untuk question. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, ini pertanyaan saya muncul di sini. Kotomi itu mungkin bisa langsung kelihatan tuh. Dari Abdullah. Kalau influencer itu bisa dikatakan inovator kah? Kalau dia memang bicara tentang produk kita. Oke, influencer itu menurutku ya, kebanyakan adalah early adopter, menurutku. Inovator itu biasanya nggak kebanyakan ngomong, nggak cerita-cerita. Dia pakai untuk kesenangan dia sendiri, untuk satisfaction-nya dia sendiri. Jadi influencer itu kebanyakan ini early adopter. Untuk create, untuk kelihatan keren. Ya, inovator pakai barang untuk dia punya satisfaction. Nangkep ya maksud saya ya? Yap. Tapi kayak selebgram influencer begitu juga sometimes mereka nggak pakai produk kita sih. Sometimes mereka pakai karena kita bayar doang. Ya, berarti unfortunately your product doesn't deliver. Makanya sekarang itu yang penting adalah authenticity kan. Kalau bisa your influencer itu pada waktu mengkampanye produk Anda itu genuinely believe. Ya. Tadi kemarin kan aku tadi waktu session kita Sakut pernah ceritakan Pristine salah satunya yang influencer terbesar adalah istrinya Pak Ahok, si Veronica waktu itu. She believe bahwa Pristine itu good to the family. Jadi setiap kali Ahok meeting dikasih Pristine. I don't have to pay her. I don't have to pay. Istrinya Pak Sandiaga juga sama. Jadi I don't have to pay. Dua-duanya ini etol. Ya kan? Jadi pertama memang cari influencer kalau bisa nggak cuma dibayar, also believe in your product.
Jadi genuine and authentic. Dan konsumen getting smarter today. They can sniff. Mereka bisa cium yang namanya fake endorsement. Tangkap ya maksudnya ya? Yes. Makanya hati-hati pilih endorser atau pilih selebriti. Mereka bisa cium lah, bisa tahu ini nggak mungkin lah, ya kan ya. Level kayak dia pakai barang kayak gituan, ini pasti fake. Credibility-nya jadi percuma. Kita nggak dapat yang namanya credibility dari mereka. Apa yang kita cari dari endorsement? Ada dua kan, awareness, ya, awareness-nya naik, tapi awareness doesn't translate to sales. Yang kita cari adalah credibility-nya dari si selebriti itu atau si endorser itu untuk mengendorse kita punya produk. Nah, kalau itu tidak translate dari awareness ke credibility, flop produknya, udah bayar nggak dapat jualannya. Got it. Nah, ini ada pertanyaan cukup menarik nih dari Tuan dari Singapura. Cuman I don't quite understand ya. Jadi, hi Danny, Tommy, what is your view on psychological programming on today's way of marketing? Paham nggak? I don't really understand. Okay. Let me try to digest psychological programming and today's marketing. Okay. In fact, as you are getting so good, damn good in your consumer research, right? You can actually understand consumer psychologies. It means what? It means we can doing subtle influencing to the consumer, right? Before they even realizing it. I give you an example. There is a study of a Coca-Cola, right? Without even saying a Coca-Cola brand, but just flashing the red color before the cinema, Coca-Cola able to increase significantly their sales. It means doing what they call it the subtle, subliminal advertising. Kita punya termnya namanya subliminal advertising. Artinya kita convey tapi di bawah alam sadarnya. Karena sebetulnya if you understand people behavior, there is a lot of behavior yang kita itu being different through subliminal, kita punya kesadaran, subliminal awareness. So if you can reprogram that with your advertising, people will be following your advertising without they even realizing it. Another example is the study about cigarette, right? Actually, what they have found in the cigarette, the more you advertise anti-cigarette campaign, actually induce more consumption. Opposite effect. Artinya apa? Artinya campaign anti-cigarette, right, is rewriting the subliminal people psychologically to the consumer to even induce mereka untuk even smoking more cigarette. Now, to be able to do that, you need a very sophisticated research. There is a technique, there is a neurology technique, there is a psychological behavior that cannot be done through typical FGD research dan yang standard research. Okay. In US they almost ban it. Almost ban it. It's a forbidden technique. That's amazing. Alright, let's continue. Okay, ini simple. Apabila bisnis kita kuliner offline, nih banyak banget nih F&B. Bagaimana cara melakukan riset marketnya? Bisnis kita kuliner offline, bagaimana cara melakukan? Jadi pertama kali adalah yang ditanyakan adalah siapa target marketnya ya? Ya kan ya. Basically siapa? Ini makanan Indonesia, makanan Jepang, atau makanan Western. Kemudian kalau Anda ambil posisi makanan Indonesia apa? Padang atau apa dan sebagainya. Atau kalau belum decide, Anda ambil dulu. Karena ini kuliner offline, berarti geographical, right? Berarti Anda bukan punya restoran kan? Dari restoran itu siapa? Kira-kira sekitar Anda itu siapa? Misalnya Anda buka restoran di Jakarta Utara, ya kan ya, sama Jakarta Selatan kan beda. Ya, jadi first thing adalah yang Anda riset adalah surrounding secara geographical dulu. Di situ Anda lihat demografiknya siapa aja, apakah orang tua, ataukah orang Chinese, orang Indonesia. Kalau orang Chinese ya nggak apa-apa jualan yang non halal. Kalau orang banyak yang Muslim jangan jualan yang halal toh, ya kan ya. Dari situ Anda mulai, kalau Muslim jangan jualan yang non halal. Dari situ kan mulai mengkerucut, ya kan ya, mulai mengkerucut. Kemudian kalau misalnya banyak orang Muslim, ternyata ini komunitasnya banyak orang Padang, ya jelas kan, semakin mengkerucut. Atau kalau kita ke Jakarta Utara, kalau ke daerah rumah saya, mama saya di Pademangan, banyak orang Pontianak, Bangka, dan Belitung.
ya semakin mengerucut lagi kan apa yang laku di daerah dengan orang-orang di situ. Kalau Kelapa Gading banyak orang Surabaya misalnya, semakin mengerucut lagi kan. Nah itu risetnya yang kita lakukan, mulai dari geographical kalau menurut saya karena Anda punya offline berarti men-serve suatu geographical, dari situ Anda lihat siapa kira-kira orang itu adalah di situ, ya kan ya. Kalau nggak tahu risetnya ya lihat ya aja, ngobrol-ngobrol aja ini apa komplek ini siapa aja orang-orangnya Pak, atau Anda lihat dan sebagainya. Dari situ mengkerucut itunya, ide restorannya mengkerucut kan, menurut saya. Oke, kita lanjut deh kalau gitu. Ini ada dari fans, harus belajar bahasa Inggris ini mah. Loh, emang dari dulu kamu nggak belajar bahasa Inggris ya? Maksudnya untuk bahasa Tadi kan bahasa Inggris ya kan. Tadi kan kita menjawab dari Singapura ya. Ya dia bilang kita harus belajar. Pertanyaan saya dari dulu nggak belajar. Nah ini tadi ada pertanyaan dari Welma ini yang related dengan yang awal tadi sebenarnya. Kalau produknya siap pakai nih kok, gula merah cair, tes marketnya sebaiknya ke ibu-ibu kah? Ini pertanyaan. Gula merah. Pertanyaan sesimpel itu ada di ini kan di chat itu. Kalau produknya siap pakai gula merah cair, tes marketnya sebaiknya ke ibu-ibu. Ya pertanyaannya siapa yang pakai duluan sekarang gula merah cair itu, siapa sekarang yang pakai dan beli, ya kan ya. Kalau ibu-ibu ya ibu-ibu. Ya, sesimpel itu. Ternyata kalau misalnya ternyata banyak ke chef atau koki, ya ke koki, simple aja dulu. Pertama cari aja usernya yang sekarang sudah ada. Dan tadi balik lagi pertanyaannya adalah kenapa pakai gula merah cair, ya kan ya. Itu mesti mengerti dulu, ya kan ya, ibu-ibu. Kan ada ibu-ibu pakai, ada ibu-ibu yang nggak pakai. Oke, so ini ada pertanyaan cukup menarik nih dari Ci Jenny nih. Gimana caranya detect ibu-ibu early adopter? Tadi kan udah disebutin semua tuh inovator, early adopter. Terus nyarinya gimana? Udah tahu nih mau cari ini nih. Selalu di dalam segmen itu ada orang-orang yang, ya kan ya, kelihatannya trendy, ya, talkative, merekomendasikan barang-barang ke kita semua. Nah, itu adalah karakter dari early adopter. Semuanya ya, selalu ada orang-orang yang ada barang baru nih, mereka yang beli duluan, walaupun mereka bukan yang pertama. Ya, yang pertama biasanya inovator. Inovator nggak show off. Inovator nggak show off biasanya. Ya, early adopter biasanya yang show off. Dia beli, dia tunjukin nih, saya beli nih, saya pakai ini, saya pakai ini. Dan dia tidak hanya beli, tapi dia broadcast ke seluruh orang-orang bahwa dia pakai ini, dan dia walaupun biasanya ilmunya, pengetahuannya nggak dalam, nggak detail. Yang inovator yang detail, karena dia ngerti tekniknya, ya, dia tahu benar-benar produk quality-nya. Yang early adopter kagak terlalu detail biasanya, ya. Tapi dia yang broadcasted, ada barang baru, ada apps baru, ada kalau jadi kan real estate kan ada rumah baru, ada daerah baru, dia yang broadcasted, menjual, bukan menjual ya, merecommended itunya. Dari menurut saya sih dari cara pakaian, cara mereka ngomong, I'm sure Jenny bisa detect. Ya kan, I'm sure bisa detect. Oke. Nah, melanjutkan dari situ, kalau misal udah dapat key person di segmen tersebut, harus gimana, Po? Ini another person ya, question from another person. Jadi kalau sudah ketemu key person di sebuah segmen, harus gimana? Trigger biar person ini mau bantu marketing. Di endorse ya. Iya, makanya tadi kalau memang sudah ketemu key person-nya, ya ngobrol, dan kalau bisa diajak konsultasi kalau bisa. Ya kan, nggak harus sama dia. Misalnya Denny key person untuk segmen misalnya laptop gaming misalnya ya, dia adalah early adopter gadget. Nah, misalnya gadget ya kan ya. Nah, kalau saya mau jualan gadget karena sudah beli kan, ya kan ya, tanya sama Denny, dia itu kayak gimana? Kenapa dia informasi apa yang dia butuhkan untuk dia bisa beli gadget, ya kan ya? Apa yang menarik brandnya dari gadget itu? Dan itu yang kita gali supaya nantinya pengetahuan itu kita bisa sebarkan ke next segmen atau segmen yang lebih luas, yaitu early majority, ya kan? Karena itu yang kita saya ngomongnya apa ya? Mungkin brand gospelnya, ya kan ya? Triggernya apa? Yang menyebabkan kode ini itu beli produk itu. Nah, triggernya itu kita ambil, kita cernakan. Tapi masalahnya makanya tadi itu, kalau kita pengen tahu seberapa penting, apakah kode ini mewakilin semua orang, nah itu butuh quantification research. Tapi kalau enggak ya udahlah, 5
sampai 10 orang, asal jawabannya konsisten, nah itu jawabnya. Ya kan ya? Jadi kalau jawabannya mau endorse saya gadget juga boleh. Nah, itu yang kita desain barengan sama. Jadi kalau misalnya Kode ini kalau saya ngomong kayak gini, Kode ini tertarik nggak? Kalau saya ngomong kayak gini, kita ngomong feature ini, tertarik nggak? Kalau kita ngomong feature ini, tertarik nggak? Nah, itu yang kita cari dari itu. Ya, kalau misalnya supaya membantu ya gimana ya? Ditraktir lah, beliin cappuccino, masa gratisan gitu, minimum dibeliin Starbucks kayak, ya kan ya? Ngobrol-ngobrol di kafe, ya kan ya? Aku jadi ini, kok Tommy. Jadi aku jadi penasaran nih. So, aku biasa pakai kamera Sony ZV-1, right? So, small, tapi nggak terlalu gimana-gimana. Just upgrade ke, ke sini. Aku baru ambil yang lebih gede lagi nih. So, aku memang lebih suka ini sih. Oke. Nah, kemudian handphone aku pakai iPhone. Oke. Ini agak menarik terkait dengan jawabanku Tommy yang barusan. Biasa aku beli beli handphone, itu biasanya iPhone, biasanya, karena ekosistem, bukan karena brand Apple. I don't care. Laptopku pakai Dell kemarin, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nah, ini lagi mempertimbangkan untuk ganti handphone. Pertama, pemikiranku, beli iPhone bagus buat ngevlog, buat live kayak begini. Kameranya is really good. So, aku butuh handphone dengan kamera terbaik. So, aku browsing. Oke, kalau iPhone ya udah, either iPhone 12 atau kalau mau nunggu ya akhir tahun iPhone 13 kalau keluar. That's it. Tapi aku mengeksplor Android nih. Kalau Android terdekat ada Samsung. Hari ini ada S21. Hopefully kalau akhir tahun awal tahun ada S22. Tapi setelah browsing ketemu namanya Sony Xperia, kameranya really good, like the best kamera. Udah dibandingin dia natural banget. Kalau Sony ada ini gitu kan. Tapi aku profile orang yang nyari kamera karena buat live. Problemnya adalah, barusan aku berpikir, nggak jadi beli Sony. Bukan masalah duit, teman-teman. Nggak jadi beli Sony. Kenapa nggak beli Sony? Karena aku ternyata bisa jepret pakai ini, hasilnya bagus banget, dan ini sekarang bisa disambungin dengan handphone, easy banget. Jadi kayak diklik, pindah filenya. Jadi kalau bahkan mau motret Instagram pun, bisa langsung jepret, transfer, udah jadi di handphone. Jadi handphonenya jadi nggak harus yang kameranya the best gitu. Berarti ada shifting pemikiran selama melakukan market research. Nah itu gimana tuh? Oh iya. Nah itu bisa dipengaruhi. Makanya satu di dalam market research yang dalam menanyakan kita why, kita terus akan dig down why sehingga terjadi yang namanya decision making process tree-nya. Ya kan ya kayak tadi kan Denny bercabang kan ini. Dan di dalam titik tertentu ada namanya moment of truth. Artinya di dalam titik tertentu itu kamu akan decide di situ. Nah, kalau brand tahu, dia bisa influence di situ. Kalau dia tahu bahwa di dalam titik moment of truth-nya bahwa oh ya ternyata kamera ini penting, tapi kamu bisa. Nah, jadi pertanyaannya nanti sebelum ini aku akan nanya punya kamera apa? Punya foto apa? Kalau misalnya punya foto yang aku highlight mungkin kalau aku SPG-nya Sony, aku akan highlight other thing, misalnya gitu, Dan. Ya kan? Jadi ada di dalam market research itu ada decision making tree-nya. Misalnya orang beli mobil, ya kan ya? Urutan mikirnya lah, urutan berpikirnya. Dan di situ ada influencer, ada yang influence juga kayak beli mobil. Kalau beli mobil keluarga itu anak-anak penting. Ya, kalau anaknya nggak suka, papanya pasti nggak suka. Papanya decision making proses. Ya kan ya, papanya bayar aja. Jadi nomor satu anak, kedua istrinya kalau beli mobil keluarga ya, papanya adalah ATM. Papanya ATM. Nah, kalau Anda mengerti situ, the whole effort is not to the father, ya kan ya, to the children sama to the wife, ya kan. Nah, wife-nya apa? Kalau wife-nya yang paling penting, masa kita ngomongin mesinnya berapa? Mesinnya berapa, kuda, kecepatan, KPH, dan sebagainya, horsepower. Nggak penting kan? Yang penting apa? Dekorasi. Ya kan ya, kenyamanan. Ya kan ya. Nah, itu yang perlu kita emphasize, product feature-nya, apa yang kita... Nah, di dalam market research itu, tadi yang di dalam proses mengertinya why-nya itu, harapannya kita juga clear. Decision tree making prosesnya itu seperti apa. Semakin kompleks, itu namanya high involvement product. Artinya apa? Kita mikirnya lama. Tapi semakin simple, itu namanya low involvement product atau cepat dan berdasarkan habit. Artinya top of mind, availability, visibility, penting. Kayak beli air minum, masa kita mikir lama-lama? Ya nggak ada apa kan? Ya kan ya.
brand awareness penting. Jadi brand awareness, availability, visibility penting. Nah, itu tergantung tergantung kategorinya masing-masing. Tergantung kategorinya masing. Beli oli nggak penting konsumen. Yang penting siapa? Tukang bengkelnya, misalnya kayak gitu. Karena dia rekomend sebagian besar orang nggak tahu jenis oli kualitas kayak gimana. Kalau tukang bengkel Anda bilang pakai ini, ya Anda pasti nurut. Jadi nggak penting konsumen. Yang penting adalah si tukang bengkel itu. Gitu. Ya, komisinya Nah, Anda mesti mengerti. Iya, Anda mesti mengerti di mana ininya triggernya terjadi purchase decision itu. Oke. Dan itu bisa di mapping, Ada satu pertanyaan gini. Seberapa besar sih market yang dikatakan besar itu? Kalau kita mau nyari market yang besar itu patokannya kayak gimana? Susah juga jawab. Wow. Wow, semakin generik ya gini, semakin ciri-cirinya kayak gimana sih gitu? Gimana nyarinya gitu kan? Apakah pakai Google Trend, apakah pakai Google Keyword Research? Market gitu? yang besar itu is right in front of your face, right? Ya di produk-produk yang sudah juara itu yang udah pasti marketnya besar. Kalau Anda pengen tahu kalau consumer product ya, kalau kita dalam ngomongin konteks consumer product, ke tukang rokok. Iya, yang tukang rokok besar gitu aja. Iya. Tukang rokok itu cuma mau jual produk yang best selling, yang paling cepat karena dia punya capital kan terbatas. Jadi ada ke tukang rokok aja. Ya hanya itu yang market paling besar orang Indonesia, rokok, Indomie, ya kan ya. Apalagi Ciki kayak gitu-gituan, ya kan ya. Itu yang besar marketnya. Kalau Anda pengen tahu market yang paling besar, itu barang siapa yang bisa menyeberang tadi itu ya, yang the chasm atau jurang mulai dari early adopter ke late majority sampai ke warung rokok, nah itu juara di Indonesia. Kalau saya bilang itu juaranya di Indonesia, ya kan? Gak usah pakai Googlean. Yang susah adalah cari trending growth-nya. Yang susah adalah cari trending growth-nya. Oke. Kita ambil pertanyaan terakhir deh. Ini waktunya sudah lewat, teman-teman. Kita biasa sejam di Sabtu ini. Kayaknya pertanyaan banyak banget yang masuk. Ini ada satu lagi yang cukup menarik, agak berbeda ya, dari Fernando ya. Kok misalnya ada real problem, seperti orang tua yang bingung dan salah dalam menangani ketakutan pada anak, katakanlah bullying. Bagaimana cara untuk membuat para parents mau buy our solution? Problemnya jelas tuh, anak-anak kena bullying tuh. Produknya apa ya? Ini kita ngomongin bukan psikologi kan, kita ngomongin marketing. Iya, Fernando. Bukan. Mungkin dia punya solusi something gitu untuk Fernando. Yeah. Kalau kita diketik lagi gitu. Iya, oke, kalau bisa pertanyaan lagi deh. Produknya apa gitu? Karena kalau pertanyaan psikologis banget. Tapi ini this is not for psychology dan saya bukan psikologis. Ini ada yang menarik tapi ya gini deh. Bagaimana mengetahui keberhasilan produk kita sudah memenuhi kebutuhan pengguna atau customer kita? Di dalam market research itu adalah namanya level of satisfaction. Di dalam dari itu kan tadi yang saya bilang ada consumer job to be done-nya dan itu ada dua elemen, functional sama emotional. Dan dari situ bisa diukur level of satisfaction-nya dia di dalam produknya. Kayak tadi Denny bilang mengenai kameranya tadi, how satisfied he is on the dimension of a quality itu di dalam kameranya dia, ya kan ya? Apakah kameranya dia fulfill a certain function dan semakin functionnya itu adalah penting buat Denny adalah semakin satisfied dia dengan quality dimensionnya itu. Dan yang kemudian brandnya apa Den tadi Den? Sony kan? Ya brandnya kamera kamu apa? Kamu nggak nyebutin? Sony juga kan? Nah, Sony itu image-nya apa di mata Denny? Perusahaan Jepang, good quality, trusted, dan sebagainya. Seberapa trusted brand Sony? Seberapa seberapa keren, cool, dan sebagainya. Dan itu kita bisa ukur di dalam dimensi quality total delivery produk kita. Kalau skornya tinggi, ya udah pasti satisfied. Dan itu bisa kalau produknya belum ada, itu ada tesnya namanya konsep product test. Artinya gini, konsepnya dilihatin dulu, kita lihatin dulu konsepnya. Ini loh konsep produknya gini. Habis itu dites produknya. Nah, kalau konsepnya itu, kalau produk testnya exceeding dari konsepnya, berarti wah, tambah habis beli puas. Berarti konsepnya kurang bombastis, kurang menjual artinya karena produknya bagus. Tapi kalau misalnya produk testnya itu di bawah skornya konsep tes, artinya waktu lihat konsepnya keren, tapi waktu nyobain kecewa dia. Nah, itu harus di rework produk quality-nya.
Itu ada tes namanya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita balik lagi tadi ke Fernando ya tadi. More like framework, like step by step-nya. Karena orang yang terkena bully itu memiliki suatu kesamaan dari masa baru terbully sampai sembuh dan overcome their fear. Nah, kalau kita petakan solusinya dan kita bagikan, gimana kok? Lanjutan pertanyaan tadi. Jadi dia punya step-stepnya untuk overcome ini, untuk menyelesaikan masalah bullying gitu. Dia punya step-stepnya. Cuman gimana caranya parent nih bisa adopt step-stepnya dia gitu kali ya, Fernando? Ya untuk itu pertama mesti kita tahu mindsetnya dari para parent ya, apakah some parent they think is not bullying, being tegas ya kan ya, being strict, being tegas ya, being disiplin untuk anak itu bullying ya kan ya. Jadi pertama Anda harus mengetahui mindset apa, blocking mindset apa yang dipunyai oleh today's parent yang diconsider untuk anak bullying, tapi untuk parent tidak bullying. Kalau persepsinya sudah sama, itu better. Tapi kalau persepsinya ternyata enggak, saya enggak bullying anak saya disiplin, anak saya lembek, ya kan ya. Nah, dari situ kita lihat apa barrier-barriernya. Apakah didikan, karena dia merasa anaknya lembek, apakah dia merasa bahwa didikan orang tuanya yang dulu seperti itu adalah harus diterapkan kepada anaknya dan sebagainya. Dari situ harapannya apapun solusi yang Anda sampaikan mampu meng-unblock paradigm itu satu persatu. Kalau dia bisa di-unblock, ya kan ya, baru dia akan menerima solusi yang apa diberikan. Kenapa? Kalau dia nggak merasa dia bullying, tidak ada needs. Nangkap ya maksud saya? Kalau dia nggak merasa, oh ya saya nggak bullying kok anak saya, ngapain? Kalau anaknya dibully kok. Dibully sama siapa? Dibully sama temennya? Sama temennya. Ya kalau pertama yang pertama tadi itu kebutuhan bahwa apakah benar dia merasa dibully adalah ada nggak di anak itu. Kalau ada, ya kan ya, apa bulinya? Apakah seksual atau fisikal, ya kan ya, atau emosional? Kalau fisikal, ikutin aja karate atau muay thai atau taekwondo. Dia sudah punya step-stepnya, dia sudah punya frameworknya untuk membantu anaknya. Cuman gimana caranya si parent ini mau mengambil solusi dari dia? Dia udah punya step. Oh iya, makanya pertama adalah pertama harus memastikan bahwa si parent itu menerima bahwa anaknya itu keadaannya dibully. Jadi ada needs. Pertama adalah trigger needs-nya dulu. Kalau dia merasa nggak ada, ya nggak ada kebutuhan kan. Jadi itu yang di-trigger dulu kebutuhannya bahwa, oh ya anak saya dibully, I need help. Baru solusi Anda baru menjadi part of the conversation, part of the consideration. Ya, jadi level pertama seperti inilah, seperti brand awareness dulu. Dari aware there is a need bahwa anak saya dibully. Kalau nggak ada, itu dulu di-tackle. Ya. Kalau ada, baru spesifiknya, baru consider spesifik apa? Anak saya dibully kenapa? Nah, sehingga solusi itu bisa diperkenalkan. Nah, itu perlu ditauin dari orang tua. Itu ada, jadi nggak bisa jualan. Itu ada buat teman-teman tadi juga, buat Fernando, itu ada di video saya di YouTube. Cari aja Denny Santoso Customer Awareness Level. Iya. Nah, itu ada stepnya tuh. Oke, kita harus akhiri. Last thing ada satu yang cukup ini. Ada saran nggak? Buku apa, video apa yang harus teman-teman baca katanya? Karena katanya materinya kayaknya banyak banget. Wow, ada beberapa buku. Aduh, saya lupa. Nanti karena udah lama nggak baca. Tapi yang paling penting, gini, paling penting jangan baca buku. Maksud saya, start talking to your consumer. Iya kan? Iya, maunya bakal nggak mau gimana gini, maksudnya marketing is all about being in front line, being present among your consumer. Karena kalau kalian mau baca buku, mau baca YouTube terus gimana, ya kan ya? How do you know people? How you date a girl kalau you don't introduce yourself to that particular girl? Masa mau baca lewat teknik-teknik dating, YouTube cara-cara cara. Tapi nggak pernah salaman. Hey, nama saya ini, nggak pernah ketemu target dari si wanita yang mau di dating. Saran saya, go talk to the consumer. Meskipun salah, nggak masalah. It's not life and death, tapi itu is a practice. Ya, harapannya saya semakin Anda sering berbicara dengan konsumer, semakin sensitif kemampuan Anda untuk mengerti dan semakin observant, semakin mendengar dan semakin melihat, dan dari situ gut feeling Anda semakin tajam. Baca buku, trust me,
cuma 10-15% dalam menjawab masalah Anda. Ya kan? So, it's not academic, sorry to say. Kalau Anda serius, ada teknik-tekniknya memang. Kalau Anda pengen jadi professional marketing research, memang ada. It's a scientific, statistical, sociologist, psychologist, itu memang ada sekolahnya. Jadi katakan untuk mengeran proper research ya, di step-stepnya itu memang ada sekolahnya, ada teknik-tekniknya. Seperti kita ngeran laboratorium untuk dokter, emang harus dilakukan oleh profesional. Tapi in general, menurut saya selama 25 tahun marketing, first step, do you know your customer dengan cara hang out with them, talk with them, ngobrol dengan mereka, chat with them. Iya, jangan baca buku. Kayak tadi saya bilang, mau ngedit, baca buku, mau ngedit how to date. Jangan dong. Kalau misalkan, gini deh, buat teman-teman, kalau tanya buku ya, maybe Anda masuk ke Amazon, habis itu cari 10 best-selling buku tentang marketing gitu aja, dan Anda baca semuanya. Cuman, remember bahwa itu tadi hanya sebagian kecil. Jangan sampai porsi Anda ngebaca buku itu ngabisin berjam-jam, tapi prakteknya cuma nggak pernah sejam, nggak sampai sejam, cuma kayak ketemu sekali selesai gitu kan. Itu. Jadi, tetap aja, Anda oke lah, baca aja buku semuanya begitu. Yang top best-selling about marketing, gambarannya kurang lebih mirip-mirip lah. Tapi, at the end of the day, kalau ngebaca itu semua Anda butuh let's say 10 jam misalnya, maka Anda butuh 100 jam di depan customer loh. Karena itu cuma 10%, buku itu cuma 10%. Anda butuh 100 jam di depan customer, ngobrol sama mereka dan sebagainya. 100 jam. Nah, kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Alright, sebelum kita akhiri, Kotomi mau ada pesan-pesan buat teman-teman, punchline atau apapun itu? Apa ya? I think it's pretty clear, ya kan ya. Tadi yang saya bilang bahwa at the end of the day, Anda harus memastikan bahwa Anda being humble, ya, bahwa Anda bisa salah, semua stereotyping itu dibuang semua prejudice itu dibuang semuanya, ya kan ya. Start with a clean sheet, white mind, neutral mind, sehingga Anda bisa, gelas Anda yang udah penuh itu Anda bisa kosongin dan Anda terima dari konsumen Anda. Dan selama saya 25 tahun lebih jadi bekerja di marketing, semua problem Anda semua ini, saya garansi, semua jawabannya ada di konsumen Anda. Bukan di buku, ya kan ya, bukan bukunya di buku. Cuma Semua jawaban balik ke customer, Iya, bukunya cuma kasih guideline, tapi real jawabannya ada di situ. Semuanya ada di situ. And trust me, saya been practicing marketing selama 25 tahun ya kayaknya. Terus pindah-pindah industri, semuanya ada di situ semua problem Anda hari ini. Jawabannya ada di situ semuanya. Nice. Oke. Thank you. Alright guys, thank you so much. Silakan di-follow Denny Santoso atau Tommy Watimena, langsung di-follow, kemudian sekalian ini di screenshot, kemudian di-share ke story Anda. Tulis di situ paling nggak aha momen apa sih yang Anda dapatkan dari sesi kali ini, Saturday Night with Denny Santoso ya, Saturday Night Live with Denny Santoso. Ya tolong di-share supaya ya banyak orang lah yang paling nggak belajar lah dari sesi kali ini. Saya selalu membagikan semuanya ini pada teman-teman. Hopefully bisa berkontribusi lah ya kepada kemajuan terutama masyarakat di Indonesia nih, UKM dan sebagainya nih during pandemi. Semoga lebih bisa maju lagi. I think itu aja for tonight. Thank you so much buat Kotomi udah menyempatkan waktunya untuk hadir berbagi bersama followers ini. Thank you so much juga buat para followers udah nontonin kita hampir 1,5 jam. I think itu aja buat kali ini. Thank you so much guys and good night. Thank you. Bye-bye semuanya. Stay safe everybody. Thank you. Yes.